Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Walihin nur al-mudhibi linisyan al-mudhi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ayo Faslun satu pasal. Fil istinja, menjelaskan tentang istinja, bercebok. Fil istinja, menjelaskan tentang istinja atau bercebok. Wa yusannu, dan disunnahkan. Taqdimul ma'i, mendahulukan air lil kubuli pada kemaluan depan. Nah, jadi sunnah ente bercebok, kemaluan depan dulu ente siram, sucikan dulu, baru kemaluan belakang. Jangan ente kemaluan belakang dulu, nanti kemaluan depan percikannya najis, kena lagi, ya tak selesai. Makanya cara nyiramnya, siram dulu bagian depan, baru bagian belakang. Nah, itu sunnahnya. Jangan terbalik, jangan dari belakang, ya. Dari belakang dulu, yang depan nanti kena percikannya najis. Terus sunnah selanjutnya, wa taqdimuhu, dan mendahulukan air dan mendahulukan istinja. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan istinja alal wudu, atas wudu. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan istinja alal wudu, atas wudu. Ya, istinja dulu, bercebok dulu baru wudu. Jangan wudu dulu baru bercebok, ya najis semua ente. Jadi bercebok dulu udah suci, baru berwudu. Istamir. Wadalku yadihi, dan menggosok tangannya. Dan menggosok tangannya bil ardi, pada tanah, pada bumi atau pada tanah. Kalau zaman dulu habis cebok, selesai cebok, zaman dulu kan WC-nya dari tanah, langsung lantai tanah. Jadi ngambil tanah digosok-gosokkan gini ke tangan, baru siram. Kenapa? Untuk menghilangkan bau bekas kotoran, bekas tai tersebut. Nah, kalau zaman sekarang udah ada sabun, itu sunnah. Habis cebok ente ngambil sabun, dibasuh biar tidak bau, biar tidak ada sisa-sisanya. Karena kalau ente tidak pakai sabun setelah cebok, walaupun ente siram bersih-bersih tangan ente, tetap ada baunya. Cuma baunya ini dimaafkan, ya. Baunya sebenarnya najis. Kan kita kalau nyucikan yang dinamakan suci harus hilang apa? Tiga sifat. Bau, rasa, dan warna. Masih ada salah satu itu tetap najis. Nah, cuma kalau udah hilang rasanya, hilang warnanya, masih sisa bau. Bau ini dimaafkan, tapi dengan syarat udah kita siram berapa kali, masih ada bau sedikit-sedikit. Nah, itu dimaafkan. Nah, pernah ente cium, setelah ente dicebok, dia udah ente bersihkan tangan ente, lalu ente cium. Wangi apa bau? Hilang enggak baunya 100%? Enggak, masih ada kan sedikit-sedikit. Nah, makanya sunnahnya ente ngambil sabun, kalau enggak ada sabun tanah, yang ente gosok-gosok gini baru siram agar semua baunya hilang, tidak bersisa. Ya, Samir. Tsumma yaghsiluha, kemudian membasuh tangannya. Ba'dahu ba'da dalkihi bil ardi, setelah menggosok dengan tanah. Ba'dahu ay ba'da dalkihi bil ardi, setelah menggosok dengan tanah. Nah, udah pakai tanah atau pakai sabun, baru dibasuh.
baru dibasuh. Begitu pula jika tangan ente kotor, itu sunnahnya pakai tanah. Kalau tidak ada tanah, zaman dulu belum ada sabun. Ya, zaman sekarang udah pakai sabun. Sunnahnya kalau tangan ente kotor, kena apapun, ya megang apa yang najis-najis atau megang yang bau-bau, bersihkan. Jadi makanya an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Dengarkan, an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, itu kalam ulama. Kebersihan sebagian daripada iman. Ya, kalau hadisnya ada hadisnya, cuma Mas lupa juga tentang kebersihan, mirip-mirip tersebut. Tapi khusus an-nadhafatu minal iman itu kalam ulama. Kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang bersih berarti itu menunjukkan orang yang beriman kepada Allah. Nah, banyak makanya santri kalau ente lihat ada sampah, itu jangan ente biarkan. Kalau ente biarkan nanti ente ini apalagi pondok, ente tidak bantu pondok, ente biarkan pondok kotor. Ya, akhirnya Allah biarkan juga hati ente kotor, biarkan agak juga otak ente kotor. Lama-lama ente apalan sulit, balik tidak barokah. Karena ente biarkan pondok ente kotor. Ketika pondok kotor, banyak tamu ngeliat, ngapa pondok kayak gini? Akhirnya tak jadi mondok anaknya. Pondok kotor, tak jadi mondok. Ente balik ke ente lagi. Makanya ente kalau ada sampah, udah Mas bilang berapa kali, jangan pakai suruh lagi. Ada sampah ambil, niatkan bismillahirrahmanirrahim. Ngomong dalam hati, niat anda ngambil sampah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati anda, pikiran anda dibersihkan, otak anda dibersihkan. Mudah-mudahan nanti anda ngambil sampah oleh Allah dapatkan barokah pondok, hingga anda bisa menjadi anak soleh yang berhasil, menyenangkan orang tua, menyenangkan Nabi Muhammad, menyenangkan keluarga, menyenangkan guru. Nah gitu. Jadi kalau ada sampah, doa pakai suruh. Makanya hati-hati. Kalau tidak ada sampah ente biarkan, ada tamu pas ngeliat akhirnya kotor, tidak jadi mondokkan anak, balik lagi ke ente. Makanya kalau mahal sampah, ayo fulus kata Pak. Mau budak bilang sampah fulus. Nanti kalau dengar fulus kan semangat. Ya kalau ayo sampah, otak ente kurang. Tapi kalau fulus, dolar, rial, ringgit, semangat ente mau ngambil. Ya, Samer. Wanathu farjihi dan memerciki kemaluannya. Wanathu farjihi dan memerciki kemaluannya. Jadi setelah itu cebok, sunnahnya ente perciki. Wa izarihi dan sarungnya. Wa izarihi dan sarungnya ente perciki. Ya. Sarung ente ini diperciki air. Kenapa? Takut ente was-was. Nanti ketika perasaan ente ada kayak keluar ya kayak ada keluar sisa-sisa. Aduh, kayaknya anak keluar lagi nih sisa kencing. Tapi dilihat sarungnya. Oh, enggak, bukan ini sarung, bukan sisa kencing, ini basah tadi anak perciki biar hilang was-wasnya. Kata itu Fathur Rahman tuh, mana Rahman Tanjung? Nah, itu kalau Rahman Tanjung, mantian, nah, itu kalau wudhu satu jeding satu bak airnya habis satu bak. Jadi kalau santri ngantri di luar malas mau ngantri kalau udah dia masuk, karena ndak bersisa air, sisa cantingnya ya. Nah, caranya gitu man, ngerti man? Ngambil air gini kan. Karena ada orang was-was kadang-kadang kalau wudhu telanjang bulan. Ada orang was-was kalau dia pakai sarungnya basah, pakai bajunya basah. Dulu ada orang was-was dulu masih kecil daerah sini ini. Dulu kalau wudhu di zaman dulu kan wudhunya di parit, semua ini kan parit itu dulu lebar ya. Lebar dua depa setengah lebarnya parit, sangat lebar. Jadi ada sampan lewat, zaman dulu tuh ada sampan lewat nembus dari Sungai Jawi, sungai depan Gertak 3 itu pasar, itu tembus ke Sungai Kapuas. Tiap hari ada sampan lewat. Nah, nanti kalau ada sampan lewat kita pegang, dorong kayak gitu ya. Itu pertama kali ada bangunan tingkat 2 di daerah sini, ini Al Jihad, rumah Abi itu. Jadi pada waktu itu ada kata Abi ada toke lewat pakai sampan, ngelihat. Jadi sambil ngayuh sampan dia ngelihat. Hayya, tinggi ya, tak sadar sampan kita balik. Masuk dalam parit. Ya, saking terkejutnya lihat bangunan tinggi pertama kali. Karena belum ada bangunan tingkat. Zaman dulu masih aneh. Ya, bangunan tingkat tuh aneh, orang kayu zaman dulu ya. Nah, jadi parit tuh zaman dulu lebar besar. Terus apa tadi ceritanya? Masalah apa? Was-was. Jadi ada orang wudhu di parit, Mas langsung lihat masih kecil Mas ya. Tiap wudhu perasaan dia nih parit nih kotor, banyak sampah. Perasaan dia. Mah dengan kau Mas lihat. Dia tak sadar Mas lihat. Jadi diginikan air. Wah, diginikan. Padahal enggak ada sampah satu pun. Diginikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim kata dia. Udah perasaan dia udah enggak ada sampah baru
nawaitul, kata dia. Nawaitul wudu al-rafiq la tasal. Akhirnya dia ni tiap wudu pakai celana dalam ya. Zaman dulu kan orang mandi pakai celana dalam tak malu, udah biasa zaman dulu. Mungkin zaman sekarang masih ada di kampung-kampung, masih ada. Padahal udah bapak-bapak kan pakai celana dalam ya, slow ya. Ya, di sampingnya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu cuma bergemban-gemban. Kadang-kadang pakai kotang, udah tali kotang lepas sebuti, slow ya di. Ya, tak malu. Nah, jadi dia wudu gitu. Wudu nanti udah selesai kena muka, ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia air digini, Mas lihat. Akhirnya dia baru sadar, dilihat kena Mas dengan kawan-kawan Mas, disiram Mas. Sana kata dia. Lari Mas. Lari dia tengah wudu datang lihat, dia tak sadar. Sampai wudu nyampe 1 jam. Ya, langsung disiram satu kepala nih rambut. Nawaitul pakai canting dia. Macam-macam orang waswas. Ada juga orang waswas ke najis. Seakan-akan perasaan dia nih dia belum suci. Udah siram badan, siram ini, belum, siram lagi. Air satu bak habis. Ada orang waswas ketika takbir. Takbir sampai bersilat gini. Allahu Akbar. Ada gitu tuh. Ada juga dulu di dalam pondok. Ada waswas sholat gini. Allah gini. Allahu Akbar. Ya, ada. Jadi Mas tahu, lihat jadi macam-macam. Ada waswas di shin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Perasaan dia itu shin tak masuk. Ada juga orang waswas di illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Jadi perasaan dia itu kurang tekan, kurang kuat gitu. Ada sampai nyaring ke sebelah-sebelah. Macam-macam ya. Nah, tapi ngapa orang enggak ada waswas ke duit ya? Enggak ada. Ya, enggak ada waswas. Jadi kalau ada duit dibuang gitu. Ya, dibuang, waswas gitu. Takut najis duit dibuang gitu. Enggak ada. Atau orang waswas di makanan. Ya, enggak ada. Makan tak jadi. Buat break ke orang. Nanti ngambil agak nasi ayam tak jadi waswas, berikan ke orang. Ada enggak? Enggak ada ya. Coba ada ya waswas pakai motor, astagfirullahaladzim, takut motor ini haram, berikan ke orang. Ada enggak? Enggak ada ya. Nah, Istamir. Terus? Wa yakula hendaknya dia membaca atau berkata, wa yakula hendaknya dia membaca atau berkata ba'dahu setelah istinja, setelah bercebok. Wa yakula hendaknya dia membaca atau berkata ba'dahu setelah istinja, setelah bercebok, apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan ya Allahumma ya Allah, artikan Allahumma ya Allah tahhir, sucikanlah. Tahhir sucikanlah, bukan tohir suci, tapi kalau tahhir fi'il amar, sucikanlah qalbi hatiku, ya qalbi hatiku, Samir, minan nifaki dari sifat munafik. Minan nifaki dari sifat munafik. Samir. Hadi. Rizki Ardiansyah. Gum. Berdiri. Biar segar, biar setan hilang. Ayo gum, yang ngantuk berdiri. Nah, minan nifaki dari sifat munafik. Samir. Wahsin dan jagalah. Wahsin. Ini doa ya. Wahsin dan jagalah farji kemaluanku minal fawahishi dari perkara-perkara zina, dari zina gitu ya. Minal fawahishi dari zina atau perkara-perkara zina. Nah, jadi kita doa, ya Allah lindungilah kemaluanku dari zina, perkara zina. Innaudzubillah. Ya, ini barusan nih ada, bukan pondok pesantren, cuma orang bilang di media, di TV dibilang pondok pesantren, padahal itu bukan pondok pesantren, namanya boarding school. Boarding school ini sekolah berasrama, sekolah santri umum, ada belajar agamanya dikit, cuma harus nginap, namanya boarding school. Ini yang pimpinannya, ustadznya ini telah menghamili santrinya 12 orang dan 9 santrinya melahirkan.
di pondok. Jadi 9 santrinya melahirkan, bahkan ada 2 santrinya itu udah melahirkan 2 kali. Dan orang tuanya enggak nuntut orang tuanya. Kok ini bisa terbongkar? Bisa terbongkar karena ada santri baru ketika mondok di situ diajak berhubungan karena si ustadz ini enggak mau, akhirnya diperkosa, dia lari ngelapor, ketahuan lah. Diusut-usut rupanya ustadz ini ikut mazhab atau aliran Syiah. Syiah itu memperbolehkan kawin mut'ah. Apa itu kawin mut'ah? Kawin mut'ah itu kawin tanpa wali, pakai waktu. Waktu ya, pakai waktu. Saya nikahkan kamu, enggak pakai wali, enggak pakai orang tua. Ya, tinggal panggil santri putri. Nah, saya nikahkan, santri putrinya ngomong gini, saya nikahkan diriku dengan dirimu Pak Ustadz, dengan mas kawin 100.000 rupiah selama 15 menit. Nanti kata Pak Ustadznya, saya terima nikahmu kepada saya dengan mas kawin 100.000 rupiah selama 15 menit dibayar tunai. Udah selesai. 15 menit secara otomatis kalau udah nyampe waktu 15 menit tercerai. Nah, nanti perempuan tersebut ganti laki-laki lain 1 jam. Nah, besok ganti-ganti lagi lain lagi setengah jam. Ganti. Jadi kalau hamil anaknya bingung. Nah, karena banyak bapaknya. Binnya bin Salome, 1 lubang rame-rame. Ya, bin Salome. Ya bin siapa bapaknya bingung. Masa bin Somad, bin Hafid, bin Saib, ya bin Mustafa, bin Doifi, bin Rohim, bin Wahid. Banyak amat binnya. Ya kalau Habib binnya banyak karena datuknya ada bapaknya, ada datuknya, ada kakek moyangnya kan banyak. Ya Said Irfan, mamanya bin siapa? Mamanya Said Irfan bin Abu Bakar bin Muhammad bin ini memang datuk-datuknya. Ini bukan datuk nih, bapak. Ya, bapaknya. Nah, ini orang mut'ah. Kenapa yang hamil 9 orang? Ini santrinya 9 orang ini sampai melahirkan di pondok. Anaknya masih bayi-bayi. Anaknya bayi dirawat lah kena emaknya di pondok tuh. Di pondok nanti kena kiainya, kena Pak Ustadznya bilang bahwa ini anak yatim. Yang bayi tersebut anak yatim, datang donatur orang kaya-kaya kan anak yatim. Ya Allah kasihan, bayi-bayi udah yatim. Padahal yatimnya itu tuh Pak, yang menghamili emaknya Pak Ustadznya tuh. Pak Ustadz, iya Pak ini anak yatim semua. Semangat donatur beri duit kan karena anak yatim masih bayi. Kasihan masih kecil-kecil udah ditinggal orang bapaknya katanya. Bapaknya udah di depan mata dia bapaknya. Ini namanya nikah mut'ah. Jadi kenapa yang 9 ini yang melahirkan tidak melapor? Karena orang tuanya wali muridnya juga Syiah. Orang Syiah ini punya pendapat gini. Orang Syiah punya pendapat gini. Kalau kita mut'ah 1 kali, derajatnya pahalanya derajatnya sama dengan Sayyidina Husain. Kalau mut'ah 2 kali sama dengan Sayyidina Hasan. Shogir Ghalib. Kalau mut'ah 3 kali derajatnya sama dengan Sayyidina Ali. Kalau mut'ah 4 kali derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Enak. Cuma mut'ah gitu, kawin gitu derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Sedangkan para ulama, para wali, ya para wali yang sholat dari pagi ketemu pagi, puasa tiap hari, ngaji tiap hari, nggak bisa nyamai Nabi Muhammad derajat. Jangankan nyamai Nabi Muhammad, nyamai dengan Sayyidina Husain, dia nggak bisa derajatnya. Ini orang mut'ah. Orang Syiah bilang kalau sampai 4 kali derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Nah ente Nabi Adam ini nabi nih. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya Nabi Musa, Nabi Isa. Padahal Nabi derajatnya tidak sama dengan Nabi Muhammad. Malaikat derajatnya tidak sama dengan Nabi Muhammad. Ya malaikat yang tak punya dosa, malaikat ini makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk khuliqa min nur, dibuat dari cahaya, tidak pernah bermaksiat. Ya, malaikat sekalipun tidak pernah bermaksiat, selalu taat pada Allah dan malaikat pasti masuk surga. Bayangkan, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, derajatnya tidak bisa sama dengan Nabi Muhammad, pasti jauh di bawah Nabi Muhammad. Ini cuma mut'ah 4 kali, ya kawin 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau 5 kali sama dengan siapa? Berarti kalah Nabi Muhammad. Ya, nih ya, nih naudzubillah, ini udah terjadi masuk TV dah. Kejadiannya di Bandung nih. Naudzubillah. Makanya kita berdoa habis istinja, habis bercebok, keluar dari WC baca doa wahsin farji minal fawahish. Ya Allah lindungilah kemaluanku dari perbuatan zina, perkara zina.